ceritanya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini sekaligus saya ingin menjelaskan supaya tidak ada kesalahpahaman ataupun salah persepsi. Karena maklum kata orang itu kalau titip uang itu malah bisa berkurang, tapi kalau omongan itu udah pasti bertambah. Nah, jadi kalau kita mendapatkan satu berita, kata bahasa Anca itu nyangkau di jalan, itu berita itu bisa kemana-mana, kira-kira gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin juga menjelaskan kepada jamaah bagaimana pembentukan kelompok pengajian ini yang dulunya Mukadam sampai pada hari ini, kenapa kemudian Mukadam diganti menjadi kelompok pengajian. Saya ingin menjelaskan beberapa hal yang itu bisa dikonfirmasi. Tujuan dari kelompok pengajian yang dulu namanya Mukodam itu awalnya adalah adanya COVID-19. COVID-19 itu setiap hari ada kawan-kawan kita yang meninggal, ada saudara meninggal, ada orang tua meninggal, hampir setiap hari. Nah, karena alumni waktu itu baru terbentuk dan memang waktu itu belum ada notaris yang masih proses, untuk mengumpulkan alumni itu tidak mudah. Sehingga bagaimana kita bisa dengan suasana yang seperti itu, banyak orang meninggal, ya kan? Kemudian kami dari pengurus yang formatur istilahnya membuat karangan bunga, ucapan gitu ya dulu ya. Ada yang meninggal kirim ucapan. Kenapa? Untuk menunjukkan eksistensi dan untuk menarik alumni bahwa kita punya wadah yang harus bisa kita gunakan bersama. Nah, setelah itu apakah cukup karangan bunga? Tidak. Kita harus mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita yang sudah meninggal tadi. Dalam bentuk apa? Udah kita bacakan Al-Quran, kan gitu waktu itu ya. Jadi akhirnya sepakat, oke, kita membentuk satu kelompok yang mana untuk mengirimkan doa dalam bentuk bacaan Al-Quran kepada almarhumah, karena COVID itu hampir tiap hari dulu. Nah, jadi ini harus paham ya, nanti takutnya ada kesalahpahaman. Akhirnya saya perintahkan Pak itu Bang Arnold ya, Bang Arnold sama Bang Susiono. Bang, dibentuklah grup. Bang, bentuk grup, Bang, silakan di grup bentuk nanti. Karena Bang Sutiono yang bilang saya waktu itu, saya juga nyarankan gitu, Bang Sutiono tolong dibentuk grup untuk untuk mewadahi bagaimana cara kita supaya bisa mendoakan kepada sahabat-sahabat kita tadi secara terkoordinir gitu. Akhirnya Bang Arnold lah yang membuat grup WA. Grup WA, Bang Arnold yang buat, jadi ada ya. Jadi jangan dikira grup ini ujung-ujung datang dari langit, tidak, kan kita melalui satu perjuangan panjang sehingga kita bisa mengumpulkan jamaah. Bang Arnold buat grup, kemudian dengan saya, terus dan lain-lain itu, kemudian kita ambil satu-satu terus begitu ya, kemudian jadilah grup Mukadam. Pendirian pertama, peresmian pertama di rumah saya, sama dengan seperti dia pembacaan Yasin dulu ya. Ingat yang berdiri di Bang Tengkar juga ya. Jadi di rumah saya itulah pembentukan pertama sekali peresmian kelompok pengajian, namanya waktu itu Mukadam, di rumah saya. Atas prakarsa saya dan pendiri ada Daengsak, ada Bang Arnold, ada Bang Sultan juga, Bang Maknya, itu cara pendiri juga. Ramai dulu yang ini. Nah itu kita punya semangat bagaimana cara kita bisa mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sudah mendahului kita. Motivasinya itu, tidak ada motivasi lain. Nah, belakangan setelah terbentuk grup Mukadam tadi, tiba-tiba nggak tahu nih ada kepengurusan sendiri dan itu tidak pernah dilaporkan. Yang kami ibaratnya di rumah udah kami buat, ada kamar-kamar, silakan kamar dipakai, tapi kamar itu diacak-acak tanpa pernah ngasih tahu pemilik rumah, kira-kira gitu. Jadi dalam kelompok Mukadam itu tiba-tiba membuat ADART sendiri, tiba-tiba begitu. Kan itu tidak boleh, ibaratnya ada rumah, dalam rumah itu kan tidak boleh. Karena kita sudah dinamai IKA alumni, yang mana IKA alumni sudah mempunyai akta notaris, sudah mempunyai AHU, administrasi hukum umum itu secara legal diakui oleh negara eksistensi dari IKA alumni. Kalau membentuk pengajian, ya tinggal IKA alumni bersurat ke pihak terkait, misalnya ke Kemendak,
bahwa kami punya pengajian, prosedurnya seperti itu, tidak membuat adik-adik sendiri. Kalau adik sendiri itu kan organisasi yang berbeda, terpisah. Nah, sehingga ditolaklah oleh pembendahara, kan pasti ditolak, tidak akan bisa gitu loh. Nah, itulah yang terjadi. Terus kemudian berjalannya waktu, nggak tahu ada apa ini, tiba-tiba sudah dapat dari itu surat dari apa? Depak atau apa ya? Apa sih istilahnya? Kemendak. Nah, dapatlah seperti itu surat. Nah, ini kenapa tidak pernah dilaporkan? Baru waktu di musola sudah hisap kasih saya ya. Jadi itu tidak terjadi semua. Jadi ada sesuatu yang membuat grup ini tidak bisa dikendalikan. Kira-kira begitu. Jadi dalam organisasi, baik itu organisasi alumni sebagai induk organisasi maupun grup pengajian, itu ada namanya aturan di sana, dan kemudian harus di-manage, harus diatur dengan baik. Namanya manage itu ada perencanaan, kemudian yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga pengorganisasian, dan empat itu pengawasan. Sebuah organisasi manajemennya harus memenuhi 4 syarat tadi, 4 komponen tadi harus ada. Nah, sedangkan dalam organisasi Bangkodam, pengawasan itu sudah dilewati, pengawasan sudah diabaikan. Nah, ini sehingga dalam manajemen itu sudah rusak di situ. Sehingga makanya sambil keputusan waktu itu ada aturan yang jelas. Barangkali rekan-rekan semua sudah tahu ya, bahwa di grup itu IKA maupun pengajian itu tidak boleh berpolitik, tidak boleh kita sara, kita tidak boleh ada pornografi. Itu kesepakatan kita bersama, betul nggak? Bisa nggak? Nah, kesepakatan itulah harusnya untuk tertibnya sebuah organisasi, semua anggota organisasi harus mengikuti aturan itu, harus mentaati aturan yang sudah kita sepakati bersama. Ini harus dijelaskan. Sini, coba. Nah, dalam berjalannya waktu, grup ini setiap hari posting politik, yang mana sudah jelas kita sepakati politik tidak diperkenankan di grup. Dan itu sifatnya memaksa dengan berbagai alasan, dengan alasan pembenaran macam-macam, sehingga sudah menjadi bergeser. Grup yang tadinya pengajian untuk mendoakan sahabat kita, untuk kita sama-sama belajar ngaji, atau mungkin sama-sama kita berbuat kebaikan, menjadi grup-grup yang sifatnya itu menghujat kepada pemerintah, kepada kawan yang tidak sepaham dan sebagainya. Bisa dirasakan grup yang akhir-akhir ini yang sudah tidak bernama Bangkodam, kita tidak pernah ada konflik, tidak pernah kita menjelekkan pemerintah, tidak pernah menjelekkan si A si B, tidak pernah. Itu tujuan kita, karena namanya grup pengajian harus sejuk. Bisa dibayangkan, bisa dibandingkan dengan sebelumnya, setiap hari menghasut, setiap hari mengatakan ini itu. Nah, itu tidak sesuai dengan cita-cita kita. Sehingga itu ada namanya fungsi pengawasan tadi, perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan harus dijalankan. Kalau tidak, organisasi akan rusak. Nah, itu yang harus diketahui bersama. Ada kondisi seperti itu. Ada yang memaksa itu, dan itu orangnya sebenarnya nggak banyak. Tapi apabila itu dibiarkan, ini ada satu pohon ya, kalau sudah rantingnya terkena benalu ya, kalau dibiarkan benalu tadi bisa membunuh pohonnya loh. Sehingga saya sebagai pimpinan yang sifatnya adalah sebagai fungsi pengawasan, saya harus bertindak supaya pohon tidak mati. Itu adalah sebuah risiko yang harus saya ambil. Sehingga waktu itu saya perintahkan Bang Arnold untuk menertibkan admin. Karena apa? Yang masuk ini nggak tahu nih, nggak terseleksi. Yang masuk itu nggak terseleksi. Apakah benar itu alumni? Apakah penyusup yang untuk merusak alumni? Kita nggak tahu karena screeningnya nggak ada. Nah, supaya screeningnya jelas, saya perintahkan Bang Arnold, bisa dikonfirmasi di sini beliau, Bang Arnold, admin terbatas saja, tidak usah banyak orang, karena berbahaya. Yang masuk kita nggak tahu mereka masuk apakah untuk membesarkan alumni ataukah orang lain masuk untuk menjatuhkan alumni, kita nggak tahu Pak. Tolong diseleksi, admin yang masuk itu dibatasi, nanti kalau masukkan orang harus diseleksi dulu, benar tak alumni.
benar nggak dia itu punya niat baik kita untuk ngaji, ataukah orang lain yang masuk yang untuk membuat gaduh di alumni. Nah, saya minta Bang Arnold untuk mengeluarkan hasil. Karena dalam kondisi situasinya dan waktu itu kami dalam mobil, Bang Arnold itu kelihatannya salah mengerti apa yang saya inginkan. Karena memang kondisi kami di hutan belantara, ya Bang Arnold ya, di kayu. Dalam perjalanan, saya juga terkejut saat saya berhenti makan di Melayu ya Bang Arnold. Saya baru lihat grup loh, Bang Arnold kok dikeluarkan semua, ada apa Bang Arnold? Loh tadi kan suruh keluarkan, ya ampun Bang Arnold, admin, ya bukan orangnya, mungkin ada apa-apa dong. Jadi saya pikir ini adalah, anggaplah ini satu jalan, karena grup ini sudah tidak bisa dikontrol. Ada satu yang memaksakan untuk berpolitik terus, ini yang menyalahi aturan dalam kesepakatan kita. Sehingga saya bilang ke Bang Arnold, ya udah Bang Arnold, sebagian langsung saya masukkan tadi, langsung dari itu juga saya masukkan, tapi sebagian langsung pada keluar. Kenapa? Ya udah kalau beberapa, saya kan juga tidak hafal nama-nama itu kan, siapa-siapa kan. Jadi setelah saya masukkan beberapa juga keluar, ya udah saya biarkan aja. Seleksi alam ini kan, siapa yang berniat baik tetap gak akan ada di situ. Kalau memang punya niat yang tidak baik pasti akan keluar, udah pasti begitu. Akhirnya saya biarkan, udah Bang Arnold, karena ini mungkin ini adalah suatu jalan, lajakan. Bang Arnold ya, saya bilang lajakan jalan. Yang kira-kira susah-susah tuh tak payah keluarannya. Kita nih letih-letih buat grup nih, kita letih-letih kumpulkan alumni. Jangan dirusak orang-orang yang ingin alumni ini menjadi kecil. Akhirnya karena udah mentok lah ya. Jadi saya bilang gitu Bang Arnold, bener Bang Arnold. Jadi tidak ada kesengajaan saya untuk mengeluarkan orang-orang itu, tidak ada sama sekali. Bang Arnold ada di sini. Tidak mungkin lah, saya juga tidak akan seperti itu. Saya itu kan lebih persuasif ya pendekatan. Tapi karena itu nggak tahu kenapa ada kesalahan yang tidak kami sengaja itu, dan saya pandang itu sebagai sesuatu jalan, ngajakkan aja. Makanya beberapa yang sudah keluar itu nggak dimasukkan lagi, karena artinya itu dadanya tidak baik. Kenapa tidak bisa dikeluarkan Bang Arnold? Lalu saya telepon ke Bang Arnold. Bang Arnold ada apa nih kok saya dikeluarkan? Orang kan tidak luput dari salah ya orang. Kalau ada yang keluarkan karena yang keluarkan Bang Arnold, ya telepon lah Bang Arnold, ada apa kok saya dikeluarkan? Ya kan gitu harusnya. Ini tidak pernah ada. Lalu kemudian ada ditemuin seorang pengennya saya yang nelpon. Kira-kira betul nggak sih kalau saya sebagai pimpinan ya, kita sebuah organisasi pimpinan, ada kesalahan di bawah, lalu pimpinannya suruh nelpon si A tadi yang di ini, cocok nggak kira-kira, sesuai nggak? Dalam aturan tidak seperti itu. Nggak peduli, bahkan misalnya anggota alumni tadi gubernur sekalipun kan nggak perlu telepon. Dalam organisasi nggak peduli jabatan, nggak peduli jabatan publik, itu nggak peduli. Anggota DPR kita di alumni kita banyak kok. Tapi apakah saya harus telepon si DPR? Tidak bisa, kalau organisasi nggak seperti itu. Walaupun anggota dewan, walaupun bupati dan sebagainya, itu adalah anggota. Sehingga kalau ada permasalahan seperti itu, anggota yang harus minta konfirmasi, minta penjelasan kepada di atasnya. Secara struktur organisasi, Bang Arnold adalah sekretaris. Artinya Bang Sutyono dan lain-lain yang dikeluarkan itu apabila merasa ada sesuatu yang janggal, karena memang levelnya di bawah sekretaris dalam keorganisasi ini, harus mengkonfirmasi ke Bang Arnold sebagai sekretaris. Jika ada apa kok dikeluarkan, ini tidak, ini kebalik. Sebagai Bang Arnold sebagai yang punya secara struktur organisasi di atasnya, diinginkan untuk menelpon, dia nggak bisa. Itu kan menyalahi organisasi, menyalahi aturan, sehingga disitulah kemudian mendengar bentuk yang nggak apa-apa silakan. Nah, sehingga dengan adanya karut-marut tadi, saya ingin mengembalikan lagi grup pengajian ini kepada tujuan semula, sehingga grup pengajian saya bubarkan. Karena fungsi pengawasan, saya mempunyai fungsi pengawasan. Karena saya wajib menjaga supaya IKA alumni dan saya organisasinya ya dalam bentuk kelompok pengajian ini eksis, solid, dan mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau tiap hari berpolitik, menjelekkan pemerintahan, pemerintah P dan sebagainya, itu kita akan terjebak dalam politik praktis yang itu tidak sesuai dengan tujuan dari adanya grup pengajian. Nah, sehingga ya sudah, itu bisa dibedakan lah.
setelah terbentuk grup pengajian ini, dalam komen di grup itu apa itu sudah sangat terasa beda sekali. Nggak pernah pemerintah togut, nggak pernah nyebut negara apa kemarin itu biasanya Konoha, dan itu penghinaan terhadap negeri kita sendiri. Orang itu nggak sadar, nasionalismenya sangat rendah. Gimana kita menyebut negeri kita ini dengan negeri Konoha? Bagaimana kita nyebut negeri dengan Indonesia dengan negeri 62? Itu adalah sebutan-sebutan yang dalam organisasi itu tidak layak. Itu hanya boleh dikatakan di jalanan, tidak boleh dalam forum resmi. Nah, kita harus mulai belajar di sana. Nah, situ sehingga kelompok pengajian Muqaddam itu saya bubarkan, dan juga tidak ada SK. Saya belum pernah mengeluarkan SK. Kemudian bentuklah ini supaya grup ini sejuk, terbebas dari urusan politik. Kita urusan ngaji. Urusan ngaji itu bukan eksklusif ya. Yang pinter-pinter udah pakai sorban, pakai apa situ terus membentuk kelompok sedikit berapa orang kemana-mana itu tidak seperti itu. Ngaji itu yang bagus adalah bagaimana yang bagus, yang pinter-pinter tadi membawa yang nggak terlalu ngerti ini untuk masuk, kemudian sama-sama belajar. Itu yang harus terjadi kayak gitu. Saya tahu banyak yang tanya bahwa si Pak Ketum itu agamanya apa sih, banyak yang tanya loh, banyak yang tanya, nggak tahu saya agamanya apa, banyak. Karena masa-masa itu sudah saya lewati, makanya anak pertama saya namanya Said Sabik loh. Karena apa? Saya dari muda itu ngaji. Cuma saya tidak harus bersorban. Saya tidak harus menampilkan bahwa saya adalah seorang yang pintar, ini nggak perlu. Makanya waktu di grup itu kadang-kadang saya ngaji saya tidak baca Al-Quran. Saya baca Al-Quran ya bisa lah, nggak mungkin saya bisa baca ya kan. Karena dari kecil remaja Masjid Al-Riyad di Kota Baru. Saya dari kecil ngaji. Baca Al-Quran dari kecil, saya udah baca Al-Quran. Tapi waktu saya ajak jamaah waktu yang berpolitik itu, kemudian saya ajak ngaji, ayo kita ngaji, kamu mau ngaji apa? Semua tidak ada yang jawab. Betul nggak Bang Ismail? Pernah, ayo kita ngaji, jangan politik, kita grup aku ini kita ngaji. Temamu apa? Ayo kita ngaji. Tapi tidak pernah ada yang nyaut. Tapi memaksa terus untuk berpolitik itu sudah tidak terjadi kita. Itu anak saya namanya saya Sabit loh yang pertama itu, karena saya dulu ngaji terus waktu itu. Nah, kita kan akhirnya kita apa namanya ya, kalau saya pribadi pengalaman spiritual ya adalah gitu, sehingga saya lebih bisa memahami hal-hal yang barangkali kurang dipahami oleh orang lain pada umumnya. Nah itu, jadi saya terlihat seperti tidak beragama mungkin. Banyak yang melakukan agama saya, betul nggak itu seperti di Anca biasa lu Sarina ya biasa kan? Si Pak Ketum itu agamanya apa katanya? Enggak ya, enggak mana, tapi tidak apa-apa. Kita tidak karena agama itu sebenarnya utamanya apa sih? Agama apapun. Ini ada teman-teman kita yang Katolik yang bertanya, kakak kandung saya itu Kristen. Agama apa? Apakah ibadat? Apa gimana sih? Dalam pemahaman umum, ke masjid sudah ahli surga. Tapi pemahaman saya bukan. Agama itu hati kita, kalbu kita yang ditata. Kalau kita belum berhasil memperbaiki kalbu kita seperti orang yang tidak beragama. Tapi itu nggak usah ngaji ke sana, nanti repot. Nanti panjang ceritanya kalau ngaji ke sana. Nah ngaji saya seperti itu, sehingga saya terlihat tidak beragama, ya tidak jadi soal. Toh saya itu beragama atau tidak, bukan manusia yang memandang adalah Tuhan. Kalau saya urusan gitu loh, saya tidak pernah ikut campur. Tapi apabila grup ini dirusak dengan politik, dengan caci maki, nah itu saya sebagai ketua umum harus mengingatkan. Di saat diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali tidak didengar, harus mengambil langkah tegas. Seperti tadi pohon sudah berlalu, kalau tidak dipotong pohonnya akan mati. Sehingga yang membuat gaduh tadi terpaksa tidak bisa masuk di kelompok ini. Saya harapkan semua punya pandangan yang sama, kita ngaji untuk kebaikan, kita non politik dan sebagainya. Kalau politik kita banyak kok, ya politik apa? Orang politik kita kasih panggung tersendiri. Secara organisasi kita tidak bisa dukung, tapi secara di sini silahkan. Kalau ada di timur, maksudnya sesama alumni tidak dukung, dan itu silahkan. Tapi secara organisasi tidak terafiliasi dengan partai manapun. Sehingga kalau ada pengajian ini justru kita tarik kepada politik praktis, itu tidak sesuai dengan tujuan kita. Pasti kita akan pecah seperti sekolah-sekolah lain. Nah sebelum itu terjadi, sehingga saya mengambil tindakan supaya
membuat gaduh tadi, yang menarik grup ini ke wilayah politik, kita potong dulu, kita singkirkan dulu. Jadi ini harus dimaklumi ya semua jamaah ya. Jangan dikira saya semena-mena, saya bukan orang semena-mena. Karena saya ngaji cukup lama. Makanya anak saya juga sampai namanya saya sabik tadi. Saya cukup lama ngaji. Yang ditata Pak, yang ditata bukan cara kita beribadah, cara kita sholat, tapi yang ditata adalah hati kita. Ngaji saya ke sana, jadi mungkin berbeda. Tidak masalah, tidak masalah itu. Yang penting tujuan dari ngaji kita itu tercapai. Itu ya, mungkin udah bisa dipahami semua anggota ini ya. Jadi nanti kalau ada kelompok-kelompok lain yang mengatasnamakan IKA itu tidak sah. Karena pada hari ini juga kita akan melakukan pelantikan dan penyerahan penyerahan SK ini yang sudah saya tanda tangani dan Pak Sekretaris mandat dari Dewan Pengurus Ikatan Alumni ini untuk memberikan tugas kepada Bang Ismail sebagai ketua, kemudian Daensap sebagai bendahara dan Hanfa sebagai sekretaris. Ini sah, secara hukum sah, karena IKA Alumni mempunyai dasar hukum yang jelas dan surat SK ini dikeluarkan oleh pengurus IKA Alumni yang ada dalam akta notaris, sehingga ini pun sah secara hukum. Fungsinya apa? Satu, pengajian kita dikontrol dengan baik. Yang menyimpang nggak boleh. Karena apa? Kalau kita sudah menyimpang, apalagi melawan negara, kita akan sulit. Karena ada salah satu sebenarnya anggota grup kita yang bagian tukang ribut itu sudah diawasi oleh BIN, Badan Intelijen Negara. Telepon saya, ketemu saya, nama ini sudah dalam pengawasan. Sebagai ketum, tolong bisa diingatkan, karena kalau ada satu pemantik yang kemudian membuat ini sampai kemudian nanti ditangkap, itu nanti IKA Alumni bisa terbawa. Saya klarifikasi, iya Pak, betul, memang itu sebelum di sini sudah diawasi. Nah itu sehingga ini saya sampaikan secara terbuka ya, ada yang seperti itu. Sehingga kalau kita mempunyai satu grup pengajian yang melawan negara, ya efeknya kita untuk apa sih? Itu loh, untuk apa sih? Nggak bilang untuk apa kok gitu. Nanti kita ngaji normal, kita ngaji mau syariat mau apalah silahkan. Yang penting jangan berpolitik, jangan melawan negara. Kalau kita sudah punya melawan negara, saya pun tidak mau ada dalam kelompok ini. Enggak, satu gitu tidak boleh melawan negara. Itu dah hukum apa ya, istilahnya harga matinya begitu. Kalau sudah ada merepet-repet melawan negara, itu saya sendiri akan tidak akan mau. Salah satu dari tukang ribut tadi sudah masuk daftar. Nah, ini diingat ya semua. Sudah masuk daftar pengawasan. Lalu bagaimana kita bergerak? Makanya saya tertibkan terus supaya ini tidak muncul dan kemudian nanti tidak terjadi. Bayangkan kalau ini ditangkap Densus 88 karena bla bla bla, ini adalah IKA Alumni, matilah kita alumni SM1 ini kalau sampai itu terjadi. Nah ini ternyata dia tergabung di kelompok pengajian Mukodam, kemudian ditangkap oleh aparat Densus 88 karena terkait bla bla bla, ya matilah kita, mati ya alumni kalau sudah itu terjadi. Maka sebelum itu terjadi ya sudah potong saja, tidak usah. Saya belum pernah cerita sih secara internal, mungkin saya sudah pernah cerita, tapi sekarang terbuka ini saya ceritakan. Tapi mohon maaf saya tidak bisa sebut nama, nanti menjadi ini. Tapi tidak usah tahu, tapi itu ada. Dan seorang intelijen tadi ngomong langsung ke saya, bukan lewat perantara ya, langsung. Sehingga sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kalau salah saya berarti salah si Pintal tadi, karena saya hanya meneruskan omongan. Saya diingatkan ada yang sudah diawasi. Nah, apakah kita pengen masuk ke sana? Tidak usah, kita ngaji ya, betul nggak? Kita ngaji gitu. Iya, kita ngaji yang bagus-bagus ya, kita ngaji yang nggak bisa ngaji jadi ngaji. Bukan yang betul-betul ngaji lalu merasa hebat, merasa pegang kunci surga atau tidak mau kumpul dengan yang nggak ngaji. Salah, kalau kita ngaji nggak gitu. Makanya bahkan banyak yang nggak tahu saya agamanya apa ya. Ya begitu, karena cara ngajinya salahnya. Ini secara simbolis, kan serahkan kepada Bang Muhammad. Ini apa ya Bang? Halifah. Berdiri ya Pak Mel? Pak Mel, berdiri.